Kalau kita berbicara tentang demokrasi, demokrasi ini memberikan keleluasaan terhadap representasi kelompok-kelompok komunal, enklav-enklav masyarakat. Tentu saja politik identitas atau politik agama ini memang tidak bisa dihindari. Yang menjadi permasalahan itu adalah ketika identitas itu dipolitisasi, agama dipolitisasi, seolah-olah dirinya ini adalah mewakili satu kelompok atau dua kelompok tertentu yang kemudian melahirkan fire branding terhadap kelompok yang lain. Ini yang menjadi permasalahan memang. Politik identitas dan demokrasi, politik agama dan demokrasi ini memang tidak bisa menjadi satu kesatuan yang terpisah, karena setiap agama, setiap identitas itu punya keinginan-keinginan yang bersifat supremasis. Ini memang kita tidak bisa hindari. Bahkan kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya suami ingin menguasai istrinya, istrinya ingin menguasai suaminya, ini kan sebenarnya sifat-sifat dasar supremasis manusia sebenarnya, apalagi politik. Sangat manusiawi, tapi persoalannya adalah ketika agama atau identitas tertentu dipolitisasi dan kemudian dia merasa di-endorse oleh kekuatan-kekuatan identitas itu dan agama itu, lalu dia juga melakukan upaya segregasi terhadap identitas yang lain dan segregasi terhadap pemeluk agama yang lain. Ini kan yang selalu menjadi sumber persoalan berabad-abad di semua agama dan di semua identitas. Sebenarnya politik identitas itu sendiri harus kita bedakan. Dulu ketika kita berjuang melawan penjajah kan ada Jong Ambon, ada Jong Celebes, ada Jong Java. Banyak sekali enklav-enklav yang bersifat identitas itu. Tapi ketika melawan penjajah itu kan musuhnya adalah musuh bersama, musuh seluruh bangsa. Persoalannya hari ini adalah politik identitas itu kalau dilaksanakan, yang kita lihat fenomena ke belakang ini, itu kan adalah ingin menghegemoni untuk menghomogenisasi. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Musuhnya adalah musuh saya, maka saya akan berusaha meraih populasi sebanyak-banyaknya untuk melawan musuh saya sendiri. Nah, dari situ kemudian lahirlah politisasi agama, politisasi identitas itu. Salah satu contoh, pemberontakan Kartosoewirjo mendeklarasikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Ini salah satu contoh bahwa agama dibawa ke dalam giring-giring dan lorong-lorong perjuangan dia, seolah-olah negara ini harus berdiri dalam satu agama. Ini adalah trigger awal yang kemudian bergulung-gulung, lahirlah juga ideologi komunisme yang ingin mengkomuniskan seluruh bangsa ini. Ada gerakan-gerakan pan-islamisme yang ingin mengislamkan seluruh bangsa ini. Nah, dari situ sudah mulai timbul, mulai dari sejak zaman pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan sudah ada keinginan-keinginan itu. Nah, di dunia demokrasi kita pasca reformasi ini memang salah satu titik awal yang harus kita lawan di sini, karena bagaimanapun kan kita terdiri dari berbagai macam suku, 17.000 pulau, ada ratusan bahasa, ada puluhan agama beserta sekte-sektenya. Nah, kalau keinginan-keinginan supremasis sepihak ini kemudian dijalankan dalam dunia demokrasi, ini terus terang akan menjadi api dalam sekam kehidupan berdemokrasi kita. Kalau stabilitas politik ini kan sebenarnya ukurannya bukan dari pemilu ke pemilu sebenarnya. Stabilitas politik itu seberapa kuat bangsa ini bisa hadir, negara ini bisa hadir untuk memberikan kenyamanan dan menyediakan keadilan. Tapi kalau berbicara keadilan, tidak mudah. 270 juta rakyat Indonesia ini kalau ditanya dari perspektif keadilan tentu saja akan berbeda-beda. Pendapatnya pasti akan berbeda-beda. Orang bisa mengatakan, oh negara ini sudah adil. Belum tentu orang yang lain mengatakan sudah adil. Tapi kalau kita berbicara tentang demokrasi di negara kita, yang harus diketahui oleh kita, Indonesia ini adalah pemeluk demokrasi yang betul-betul utuh sejak awal. Pemilu tahun 1955, kita sudah one man one vote. Pertama di dunia. Pertama di dunia. Ini harus diakui. Amerika yang sudah memeluk demokrasi berabad-abad itu, ketika itu masih belum memberikan hak bersuara kepada kelompok Afro-American. Orang-orang African American yang hidup di Amerika itu masih belum bisa menyalurkan suaranya dalam American ballot, dalam pemilu di sana. Tapi di Indonesia sudah one man one vote tahun 1955.
Amerika itu kira-kira akhir 60-an atau awal 70-an baru memberikan hak suara kepada setiap manusia yang ada di Amerika. Nah, kita lebih dulu dalam hal ini. Nah, kalau kemudian ketika zaman Orde Baru kita mengalami masa-masa totalitarian, itu lain cerita. Tapi setelah reformasi sebenarnya kultur-kultur demokrasi itu kan sudah ada di kita sebenarnya. Nah, ini yang harus dijaga. Stabilitas politik di negara kita menurut saya oke-oke aja. Memang ancaman terbesar itu ada di dalam kelompok-kelompok yang terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Nah, ini wasatiyah kalau di dalam Islam, middle path di dalam ilmu politik itu memang harus terus dijaga. Saya selalu menyuarakan ini sebenarnya, bahwa demokrasi ini tidak pernah keluar dari ajaran Islam sebenarnya. Kalau kemudian pada tataran-tataran teknis sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam secara historik, itu mungkin hanya persoalan penyesuaian dengan peradaban manusia. Memang di Islam tidak ada sejarah yang one man one vote misalnya. Karena memang dianggap bahwa kalau di dalam kehidupan teokratis itu Tuhan adalah puncak dari segalanya. Tapi kalau di alam demokrasi hari ini seolah-olah kekuatan itu betul-betul berada di tangan kesepakatan rakyat. Tapi yang harus kita pahami adalah ada salah satu pemikir Islam abad pertengahan bernama Ibnu Khaldun yang menulis dalam Al-Muqaddimah, nama kitabnya itu, dia mengatakan bahwa suatu bangsa itu hidup berdasarkan kesepakatan bersama yang disebut dengan Al-Asobiyah. Al-Asobiyah ini adalah kesepakatan berdasarkan kohesi sosial dan juga kohesi politik. Nah, di Indonesia ini sudah Al-Asobiyah sebenarnya. Kesepakatan bersamanya itu Pancasila. Dan kata Ibnu Khaldun, orang yang berusaha menggugurkan kesepakatan bersama itu, ya itulah kelompok Khawarij. Ini di dalam Al-Muqaddimah itu disebutkan. Nah, Ibnu Khaldun ini pemikiran-pemikiran tentang ekonominya, bagaimana capital flow-nya dalam suatu negara, ini banyak dikutip oleh pemikir-pemikir demokratis barat seperti John Maynard, John Locke, Adam Smith. Dia juga mengutip banyak sekali keilmuan dari Al-Muqaddimah ini. Lalu kemudian keluarlah demokrasi modern dengan segala konsep sosial, ekonomi, politik, dan budayanya. Artinya Indonesia ini menurut saya sudah sangat Islami. Tidak ada kehidupan Islam yang ditindas, yang ditekan. Kalaupun ada ulama ditangkap, yang konon ulama ditangkap, ya karena dia ditangkap bukan karena ulamanya. Dia berbuat kejahatan, dia melanggar undang-undang negara, ya dia ditangkap. Dia ditangkap bukan karena ulama, tapi karena kejahatannya. Nah, artinya kita tidak perlu, orang Islam di Indonesia ini tidak perlu kemudian terlalu khawatir seolah-olah ini adalah negara togut. Ini kan sebenarnya adalah narasi-narasi politisasi agama juga. Saya selalu mengatakan begini, orang yang menggunakan politisasi agama ini sebenarnya adalah orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Lalu dia untuk mempengaruhi elektoral, kekuatan elektoral itu dia menggunakan agama, karena agama itu berbasis dogma. Dogma dalam agama itu percaya nggak percaya harus percaya. Nah, satu sisi inilah yang dipakai oleh para politisi tertentu menggunakan agama untuk meyakinkan orang bahwa saya punya kemampuan apa-apa, bahwa saya punya prestasi, bahwa saya punya kemampuan meritokrasi untuk mengelola negara ini. Saya punya kemampuan segala itu, lalu dia gunakanlah tunggangan agama ini untuk meyakinkan orang karena agama punya dogma. Dia mendompleng dogma di dalam agama, seolah-olah memaksa masyarakat menggunakan agama supaya percaya bahwa saya adalah masterpiece. Nah, ini yang fenomena yang terjadi. Dari pemilu ke pemilu selalu terjadi. Dan bukan hanya di dalam Indonesia, bukan hanya di dalam Islam. Jair Bolsonaro menggunakan hal yang sama. Vicente Fox, Viktor Orban juga menggunakan yang sama. Omar Basir di Sudan juga menggunakan hal yang sama. Dan banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini ketika pemilu, ketika pemilihan, dia menggunakan agama karena agama punya dogma itu. Jadi berusaha menjajah dan memaksa masyarakat supaya yakin bahwa saya adalah representasi agama, saya adalah produk yang sanggup mengelola kalian. Nah, ini kemudian yang kadang-kadang menghipnotis masyarakat. Makanya kemudian saya selalu mengatakan bahwa politisasi agama, politisasi identitas ini membunuh meritokrasi.